240217 dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD. Video ini tentang laporan praktikum yang berjudul sel. Latar belakang organisme, baik yang tergolong tumbuhan ataupun hewan, disusun oleh berbagai macam sel. Setiap sel tersebut sesungguhnya merupakan unit fungsional dan struktural dari bentuk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel mampu melaksanakan aktivitas hidup secara autonom, seperti organisme yang kompleks umumnya dengan syarat seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Karena sel merupakan struktur yang mendasari semua struktur kompleks pada tumbuhan, maka materi tentang sel ini berperanan penting pada mata kuliah botani dasar ini. Apapun yang terjadi pada sel akan mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung kehidupan dari tumbuhan tersebut. Selain itu, materi tentang sel, terlebih sel tumbuhan, sangat menarik untuk dipelajari. Bagaimana sejarah struktur sederhana ini disebut sel? Bagaimana struktur dasar sel pada organisme? Apa saja zat-zat penyusunnya serta benda-benda hasil metabolisme yang bisa ditemukan di dalam sel tumbuhan tersebut? Tujuan 1. Menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. 2. Menjelaskan bagian-bagian jenis sel. 3. Menjelaskan organel yang terdapat dalam sel, terutama komponen kloroplast dan plastida lain aliran sitoplasma. 4. Mengamati isi sel, mengamati komponen non-protoplasmik penyusun sel, antara lain vakuola dan isinya, benda-benda ergastik, misal macam-macam kalsium oksalat, butir amilum, blender, minyak, butir aleuron. 5. Membedakan sel hidup dan sel mati. Alat dan bahan. Alat: mikroskop, gelas benda, gelas penutup, jarum preparat, silet, pipet tetes, tisu, dan lampu spiritus. Bahannya: batang ampulur ketala, buah pir, daun durian, jagung, rhodioscholor, cabai, batang bayam berduri, tangkai begonia, kencur, dan air aquarius. Cara kerja: 1. Siapkanlah mikroskop dan bersihkan mikroskop untuk pengamatan. Yang kedua, bersihkan kaca benda. Ketiga, iris tipis semua bahan dan letakkan di atas kaca preparat. 4. Teteskan air aquades, kemudian tutup kaca preparat dengan kaca penutup. Dan yang kelima, letakkan kaca preparat ke mikroskop, kemudian amatilah sel yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Inilah video pelaksanaan kandungan, yakni yang dimulai dari diiris tipis-tipis tumbuhan lalu ke terumnya terlebih dahulu. Lalu juga diiris tipis-tipis, kemudian dilanjutkan dengan tumbuhan batang daun sirih, lalu diletakkan ke kaca preparat dan diteteskan air secukupnya. Ini juga diteteskan secukupnya saja ya. Setelah itu, kita tutup menggunakan kaca penutup dengan rapat. Dan inilah hasilnya. Kemudian kita amati menggunakan mikroskop. Ini juga pengamatan yang kedua dan ketiga di mikroskop. Inilah sel-sel yang telah diamati. Hasil praktikum dapat mengetahui bagian-bagian sel dari yang paling sederhana dari preparat kolektor dan dapat mengetahui bentuk gambar sel setiap tumbuhan. Dari praktikum yang telah dilakukan, ampulur ketala mengandung sel-sel parenkima. Daun durian mengandung senyawa aktif yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, yaitu antioksidan. Jagung mengandung sel, yaitu sel-sel aleuron. Buah pir mengandung folat, dan niacin berperan dalam fungsi sel dan produksi energi. Rhodioscholor atau tanaman adam bawah termasuk mengandung sel. Cabai mengandung capsaicin. Batang bayam berduri mengandung senyawa betalain yang berperan sebagai
sebagai anti kanker. Tangkai begonia mengandung kristal kalsium oksalat, dan kencur mengandung berbagai senyawa kimia dan nutrisi. Kesimpulan, sel tumbuhan adalah unit dasar kehidupan pada tumbuhan yang menyusun fungsi-fungsi hidup tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku dan terdiri dari selulosa. Inti sel tumbuhan adalah organer yang terikat membran dan mengandung DNA sel. DNA merupakan materi genetik sel yang mengandung petunjuk tentang cara membuat protein untuk sel dan mengendalikan fungsi sel. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.